Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai mam, hai teman-teman semua. Ketemu lagi ya di Mama Alsa Channel. Terima kasih banget nih buat mam juga teman-teman yang udah mau klik video aku. Semoga mam dan teman-teman suka dan gak pernah bosan sama video aku. Nah, langsung aja kita masuk ke video dulu. Nah, ini tuh aku udah kehabisan akal ya. Ini hari keberapa ya kita puasa? Kayaknya udah bingung gitu ya mau masak apa, dan akhirnya aku bikin mie tek-tek aja yang super simple. Nah, di sini aku masih punya stokan bawang merah yang udah digoreng dan bawang putih yang udah aku goreng dulu gitu ya. Ada videonya deh, nanti aku semati di atas ya. Nah, mam gimana nih kabarnya mam semua hari ini, puasanya masih tetap semangat atau udah lesu-lesu atau gimana nih? Gimana juga udah pada beli baju lebaran belum nih mama-mama semua buat anak-anaknya gitu kan? Biasanya kan ada bunda-bunda yang santai, ada juga yang gercep ya kayak aku. Kalau aku biasanya mam kalau misalnya lebaran gini, selain untuk diri aku sendiri, aku jual juga bajunya. Jadi apapun ya gitu ya, aku mah dijadiin peluang usaha aja gitu loh mam. Jadi ibaratnya sambil menyelam minum air lah ya. Jadi segala situasi itu dijadikan usaha aja, yang penting halalan toibah ya mam. Nah mam, kali ini aku untuk sahur nih. Jadi ini sahurnya udah bingung ya, siangnya itu bingung mau masak apa lagi gitu kan. Jadi ya udahlah gitu, anak-anak juga pengennya lagi makan mie gitu. Aku bikinnya simple aja, mie tek-tek kayak gini. Tadi bikinnya tuh cuma 2 bungkus aja yang rasa rendang. Terus aku masukin langsung aja ke sini, jadi mie-nya nggak direbus-rebus dulu gitu ya. Jadi aku masukin airnya aja yang banyakan. Airnya aku tungguin sampai bener-bener saat nanti bakalan jadi mie tek-tek goreng kayak gitu deh. Nah, di sini juga aku pakai 2 telur, terus tadi pakai kol gitu ya, biar ada sayur-sayurannya. Biasanya aku pakai timun juga nih, biar lebih kriuknya juga ada gitu kan. Tapi kali ini aku nggak ada timunnya, jadi pakai kol aja ya mam. Nah, itu masak 2 biji aja, mie-nya 2 bungkus aja. Ini jadinya banyak banget. Ini bisa buat kita berempat nih. Aku, suami aku, kakak Alesa, dan Dede Alfa. Nah, kayaknya nih hari ini Dede Alfa bakalan bangun nih sahur ikutan gitu ya. Karena dari tadi aku dengernya dia kayak udah mulai gelisah gitu tidurnya. Nah, di sini juga seperti biasa aku mau bikin teh dan kopi untuk aku dan teh untuk suami aku. Suami aku itu jarang banget orangnya minum kopi ya. Di sini dia seringnya bikinnya teh gitu. Dan biasanya itu aku bikininnya lebih banyak dari ini, tapi kali ini ya udah aku bikininnya segini aja karena biasanya pas suami itu selalu masih sisa ya, dan sisanya aku yang minum. Tapi aku males ya kali ini karena aku bikin kopi gitu kan. Ya udah aku bikininnya secukupnya aja, 1 gelas kecil itu, dan aku juga bikin kopi. Untuk anak-anak itu kayak kakak Eca atau Dede Alpa itu nggak pernah mau minum susu atau bikin apapun ya. Kalau pas lagi subuh-subuh gini minumannya yang penting air putih aja deh kalau mereka, karena kata mereka kata kakak Alesa itu kenyang. Nah, selain mie tek-tek di sini juga aku ada nugget nih, alhamdulillah. Jadi ada temennya ya si mie tek-teknya, nggak cuma mie tek-tek, di sini aku bikinnya sama nugget juga gitu. Jadi alhamdulillah ya, makan mie tek-teknya tuh masih ada temennya gitu. Semales-malesnya aku masak di subuh hari pas sahur kayak gini tuh selalu deh. Pokoknya aku sempet-sempetin, yang penting anak-anak dan suami aku itu makannya selera gitu loh. Apa yang mereka mau itu insya Allah aku masakin ya. Entah aku bangun dari jam berapa gitu, ataupun misalnya kesiangan, itu selalu aku sempet-sempetin untuk masakan sayur kayak gini. Nah, gimana nih kabarnya mamam semua di puasa kali ini ya, di puasa siang ini gimana kabarnya? Masih semangat kah? Masih apa ya pokoknya ya, banyak ide kah untuk masak-masaknya? Kalau Mama Alesa mulai kayak kehabisan ide nih menu-menu masakannya, tapi selalu nyari-nyari kayak di YouTube gitu ya, ngelihat channel teman-teman yang lainnya. Itu masaknya itu mereka apa aja gitu. Jadi biasanya Mama Alesa tuh kalau lagi bingung nih mau masak apa, ngelihat channel-channel temen semua gitu. Nah, di sini juga Mama Alesa berharap nih semoga Mam dan teman-teman selalu sehat, selalu semangat, dan selalu dilancarkan segala usaha, segala rezekinya, pokoknya dilancarkan semua, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, ini oke, udah selesai semua masaknya mam. Jadi udah segini aja menunya ya, mie sama si nugget, terus sama itu ada chicken yang tadi pas buka aku itu belum dimakan, dan ini mau aku apa sih namanya makan, tapi nggak tahu sih ya ini ada yang mau makan atau enggak. Jadi kita tuh masak mie segitu, kelihatannya sedikit sih ya mam kalau di video, tapi aslinya banyak banget itu.
kita cukup untuk berempat orang karena di sini selain pakai mie, ini kebiasaan orang Indonesia itu mie dan nasi gitu ya. Nah itu kakak Alesa udah bangun tuh, tapi dia masih ngantuk-ngantuk gitu karena semalam dia tidur begadang. Nah Dede Alpa juga ikutan bangun nih mam kali ini. Itu suami aku juga shift 2 baru pulang ya. Tadi katanya temennya ada yang sakit dadakan gitu di PT. Jadinya dia nganterin temennya dulu ke rumah sakit, terus nungguin istrinya datang. Dan suami aku jam 3 itu baru sampai ke rumah gitu. Nah ini makanya masih pakai jaket PT-nya, terus pakai baju seragam kerja gitu. Ya udah biarin aja ya. Yang penting sahur dulu nanti baru mandi karena kan dari sore kan dari jam 4 sore sampai jam 12 itu baru pulang kerja sebenarnya, tapi ngebantu temennya yang sakit baru sampai deh gitu, jadinya nggak sempat mandi. Ya udah nanti habis sahur, habis makan baru nanti dia mandi gitu. Nah mam Dede Alpa nih kalau misalnya ngedenger mamahnya bersuara aja gitu kan, makanya kalau misalnya aku masak biar nggak kedengeran Dede Alpa itu bagian dapurnya itu kan ada pintu tuh, aku tutup. Kalau misalnya nggak ditutup itu Dede Alpa tuh selalu denger dan ikutan bangun, dan alhasil kalau aku masaknya belum selesai dia udah bangun, pokoknya rese deh. Tapi kalau misalnya udah sahur kayak gini kan dia bangun ya udah beres gitu kan, ikutan sahur tinggal makan aja, jadi nggak ngerecokin aku pas lagi masak gitu. Nah tuh si bayi keributan kepedesan, terus minta diambilin air putih es katanya. Padahal di situ di depannya ada es teh gitu, sisa tadi buka gitu karena emang dia suka banget es teh. Kayak yang iya ya Dede Alpa ikutan sahur, ikutan makan, tapi ntar jam 8 dia sahur lagi gitu, jam 12 sahur lagi, jam 3 sahur lagi. Pokoknya Dede Alpa mah sahurnya sering banget deh. Dan kayak gini ya mam, kalau misalnya aku tuh makan pengen bareng-bareng, gak ada ruangan yang lega lagi, cuma di sela-sela kasur aja di ruang tengah kayak gini. Di dapur nggak mungkin karena lebih kecil, terus di depan juga nggak mungkin, lagi ada motor belum dikeluarin gitu ya. Jadi ya disinilah ruangan kita untuk makan bareng-bareng. Nah itu tuh aku makan mie-nya nggak pakai nasi, tapi masih banyak banget, jadi aku kasihin ke Pak suami, terus ke anak aku juga, kakak Alesa, ke Dede Alpa juga gitu. Aku nggak tahu deh, pokoknya kayaknya udah males makan aja gitu pas sahurnya, tapi insya Allah sih untuk puasanya kuat. Nah kita tuh kalau nggak bertiga, kalau Dede Alpanya nggak bangun kayak gini, kelihatannya masih rame-rame aja ya mam. Alhamdulillah ini kenikmatan buat aku sih sebenarnya. Alhamdulillah anak-anak aku bisa puasa, terus suami aku juga ada gitu. Kadang-kadang ya suami aku juga lagi shift malam gitu, nggak bisa ikutan sahur. Kayaknya senang aja gitu loh mam, sahur ada yang nemenin, semangat gitu ya, rame. Kayak Dede Alpa juga jadi kenikmatan tertentu aja buat aku. Nah apalagi di rumahnya emak aku nih, di sana kan kayak adik aku itu kan yang baru lahiran kemarin itu tinggalnya di emak. Nah pastinya itu rame banget di sana. Nah tuh mam Dede Alpa tuh sebenarnya anaknya sadar banget kamera ya, dan ngeliatin mulu kamera dari tadi. Nah oke mam, dilanjutin ke pagi harinya. Singkat cerita, jadi ini ke Posyandu season kedua. Kemarin tuh belum selesai karena emang hari ini kali ini Posyandunya itu tujuannya semua anak kecil itu kena tetes polio semua gitu. Emang targetnya pemerintah untuk kali ini tuh harus semua balita tuh kena ya, walaupun yang perantauan itu diundang juga gitu. Dan kemarin tuh belum selesai dan akhirnya hari ini diselesaikan ya. Nah ini tuh di sini untuk lebih apa ya namanya, menarik anak-anak datang ke sini tuh ada Pak RT juga lagi diupin balon, terus bagi-bagiin kepada anak-anak kecil gitu. Jadi untuk kali ini Posyandunya lebih rame dan lebih seru ya, karena lebih banyak aja anak-anaknya. Nah itu PR-nya tuh lagi kompak-kompakin balonnya dan dibagi-bagiin ke anak-anak kecil. Kalau di sini sih aku dokumentasi aja ya, karena emang tugas juga dari PKK gitu kan, harus ngedata para balita gitu, baduta, terus juga apa ya, ibu hamil gitu, bupas, catin. Jadi harus aku data dan harus aku dokumentasikan seperti ini. Nah ini di sini petugas lagi pada repot banget tuh, bisa dilihat ya mam. Nah untuk para mam nih yang punya balita, baduta, harus banget ya mam kita ikut-ikutan yang kayak gini nih, karena menurut aku sih penting juga sih untuk pertumbuhan anak-anak. Ibu yang balita-balita belum pada dipotoin ya? Bu Berta sempet ya. Tapi datanya ada kan ya? Datanya ada. Iya, dibagi 3 kali gitu ya? Iya. Iya. Selamat pagi. Hari ini ada acara polio di Posyandu 5 itu ada Bu Bidan. Hai Bu Bidan. Bu Bidan.
kan? Seru nih 5 kita. Iya. Nah seperti itu ya Mam, ramenya kita di Posyandu gitu. Walaupun lagi puasa, kita tuh tetap semangat gitu ngelayanin anak-anak kecil kayak gini. Apalagi sekarang lagi ada program pemerintah untuk polio. Dan para Mam nih yang di kampungnya belum ada program kayak gini, nanti insya Allah pasti ada. Karena emang seluruh Indonesia itu ditugaskan ya Mam seperti ini. Karena di tahun 2023 ini kita ada peningkatan kasus polio, jadinya yang benar-benar kita tuh mementingkan untuk si program pemerintah yang ini gitu loh Mam. Dan setelah Posyandu selesai, di sini aku menganterin adik aku belanja baju untuk anak-anaknya, untuk emak-emaknya sih udah semua karena emang belinya di aku gitu. Kemarin aku jauh-jauh hari sebelum puasa itu udah belanja baju banyak banget karena aku yakin kalau misalnya belanjanya di bulan puasa kayak gini bingung ya. Banyak model-model juga yang udah habis gitu, jadinya tuh aku belanjanya jauh-jauh dari bulan puasa. Terus aku jual-jualin ke saudara aku, tetangga yang terdekat aja sama teman-teman gitu loh Mam. Nah di sini alhamdulillah ya adik aku itu bisa kebeli baju untuk anak-anaknya. Alhamdulillah juga anak aku udah bisa beli gitu. Jadi semoga Mam juga di sana rezekinya dilancarkan untuk tahun ini bisa beli baju baru ya. Memang sih untuk kita yang orang tua baju baru itu nggak penting, tapi untuk anak-anak kan mereka nggak ngerti ya, pengennya tuh yang lainnya pakai baju baru gitu. Teman-temannya pakai baju baru, pakai sendal baru, dan anak-anak itu pengennya sendal baru. Dan aku doakan semoga Mam di sana rezekinya dilancarkan ya. Jadi anak-anak kita itu semuanya bisa kebeli baju baru gitu, amin. Pokoknya rezeki kita itu semoga dilancarkan dan baik-baik aja. Terima kasih banget nih buat teman-teman yang selalu setia di video aku, yang nemenin aku sampai akhir video gitu. Terima kasih juga yang udah bantu subscribe, aku ucapkan terima kasih. Pokoknya semoga teman-teman itu rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah, dan segala urusan juga rezekinya pun dilancarkan ya Mam, amin Allah. Pokoknya kita puasanya semangat aja dulu. Pasti ada rezeki dimanapun itu ya, datangnya dari manapun gitu, semoga ada rezeki aja. Dan terima kasih banget nih Mam, sampai di akhir video ini masih bersama aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.